Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandar Lampung, akan mendemonstrasikan modul 2.3 Coaching Supervisi Akademi. Saya, Novirianti, sebagai observer, dan di sebelah kiri saya Bu Merni Aryani sebagai coach, dan di sebelah kanan saya Bu Tika Rahayu sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Merni. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Novi. Alhamdulillah baik. Bu Novi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga ya Bu. Saya dengar Bu Merni akan melakukan coaching hari ini ya? Iya benar sekali Bu Novi. Dengan siapa Ibu akan melakukan coaching? Saya hari ini akan melakukan coaching dengan Bu Tika Rahayu sebagai coachingnya. Sebelum Ibu melakukan coaching, izinkan saya menanyakan beberapa hal pada Bu Merni ya. Saat Ibu coaching nanti, bagaimana rubrik penilaian yang akan digunakan oleh Bu Merni? Iya Bu, untuk rubrik penilaian coaching ini saya akan menggunakan rubrik coaching supervisi akademik dengan menggunakan alur tirta, yang mana maksud dari alur tirta itu sendiri yaitu T-nya tujuan, I-nya identifikasi, R rencana aksi, dan T-nya tanggung jawab. Lalu kompetensi apa yang akan Ibu Merni gunakan? Iya Bu, ada 3 kompetensi yang akan saya gunakan Bu Novi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Di antara 3 kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Saya akan berfokus pada pertanyaan yang berbobot Bu Novi. Apa indikator kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot yang ingin Ibu kembangkan? Iya, saya berharap pada coaching ini saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, membuat coachee saya mampu menstimulus pemikiran-pemikirannya sehingga coachee dapat melakukan aksi bagi pengembangan dirinya. Jadi pada kegiatan ini Bu Merni ingin menggali ide-ide dari pemikiran coachee ya? Iya, betul sekali Bu. Baiklah Bu Merni, silakan langsung melakukan coaching bersama Bu Tika ya. Ya, terima kasih Bu Novi. Bu Merni, boleh saya meminta waktunya Bu? Saya mau cerita nih Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Boleh Bu Tika, apa yang mau diceritakan ini? Gini Bu Merni, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu yang saya ajar itu kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran. Terus itu jumlah murid saya yang mengerjakan tugas itu kayaknya cuma 50% Bu yang ngerjain tugas di kelas. Jadi menurut Bu Tika apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Yang saya harapkan sih Bu, saya mengharap solusi ya Bu atas permasalahan saya ini tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar ini Bu. Menurut Bu Tika, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam belajar bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat lagi sih Bu, kayaknya yang membuat murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama pembelajaran saya itu sedikit membosankan Bu, kayaknya terlalu monoton gitu Bu. Saya terlalu dominan untuk berbicara di kelas, terus bercerita di depan murid-murid saya. Terus yang kedua, saya tidak memberikan murid saya kesempatan untuk berpendapat atau aktif dalam berbicara, gitu Bu kayaknya. Oh begitu Bu, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya sih Bu, murid-murid itu pasti pengen belajar yang asik ya Bu ya, yang gak monoton, yang gak membosankan, seperti itu. Saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dalam pembelajaran tidak membosankan Bu Tika? Menurut saya sepertinya pembelajaran itu yang berpusat pada murid ya Bu ya. Murid diminta aktif untuk pembelajaran, terus dikasih ice breaking atau games dalam pembelajaran biar lebih menarik gitu ya Bu. Lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid, Ibu apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas?
Sepertinya kemungkinan karena tugas yang saya kasih itu terlalu banyak ya Bu. Jadi pertanyaannya juga banyak tanpa juga saya tuh nggak memberikan sumbernya. Sumbernya nggak beragam, rata-rata dari buku gitu kan, kurang mengasihkan. Kalau boleh tahu Bu Tika, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya menggunakan buku dari perpustakaan Bu Merni. Adakah sumber belajar lainnya atau buku teks lainnya Bu Tika? Saya pikir banyak ya Bu, seperti sumber belajar video dari YouTube, artikel, atau tulisan-tulisan dari internet, atau bisa menggunakan aplikasi yang tren seperti TikTok atau IG gitu ya Bu ya. Nah betul sekali itu Bu Tika. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti murid-murid akan antusias dalam pembelajaran Bu Tika. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya sih Bu, yang pertama sepertinya saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dulu ya Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti YouTube, TikTok, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya dalam hal pengumpulan tugas sepertinya tidak akan memberikan terlalu banyak lagi ya Bu tugas, sehingga bentuk tugasnya itu juga akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Bu, supaya murid itu terkesan tidak dipaksa dalam mengerjakan tugasnya. Misal mungkin mereka bisa mengumpulkan tugas dalam bentuk drama atau lagu atau puisi atau laporan sesuai minat mereka gitu Bu. Bagus sekali rencana Bu Tika. Mudah-mudahan berhasil ya. Amin. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran ya Bu. Buat RPP itu saya ubah menjadi diferensiasi Bu, supaya lebih mengasihkan, menggunakan juga sumber belajar yang banyak ya Bu, yang bervariasi untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu nanti bisa menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi ini nantinya Bu, tanpa ada unsur paksaan, dan saya serahkan kepada mereka untuk pemilihan sumber belajarnya. Wah, bagus sekali itu Bu Tika. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya dan sesuai dengan harapan Bu Tika. Amin. Terima kasih Bu atas waktu dan sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bu Merni tadi sudah melakukan sesi coaching supervisi akademik dengan baik hari ini ya. Menurut pengamatan saya, Bu Merni sudah melakukan coaching sesuai alur Tirta, sehingga Bu Tika sebagai coach tadi mampu mengungkapkan pemikiran-pemikirannya. Bagaimana rencana-rencananya untuk meningkatkan hasil belajar siswanya menjadi di atas KKM. Saya juga melihat Bu Merni sudah membuat komitmen dengan Bu Tika. Tadi Bu Merni ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, dan itu sudah terlihat ya, sehingga Bu Tika sudah bisa menstimulus pemikirannya, sehingga muncul ide-ide kreatif untuk menyelesaikan masalah. Untuk kedepannya, adakah kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan? Saya berharap bisa mengembangkan ketiga kompetensi tersebut dalam sesi coaching saya yang berikutnya Bu. Ya, saya berharap Bu Merni bisa melaksanakannya ya. Baik Bu, terima kasih atas arahan yang diberikan. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.